dari lebu tanah. Dengan akrab Allah berjalan bersama manusia. Seluruh ciptaan bersorak memuji Haleluya, Gloria. Dalam taman yang damai, mereka bertemu sampai manusia berdosa. Eden pun berakhir. Allah dengan penuh cinta mengutus putranya di kota yang kecil Betlehem. Haleluya, lahirlah malaikat nyanyi dan petik kecapi emas. Haleluya, Gloria. Ya mati ganti saya di bukit Golgota, namun ia bangkit dan naik surga, sediakan tempat. Bila kita sedia sambut kedatangannya, saat itulah ia akan datang menjemput umatnya. Kita serukan sorak puji namanya. Haleluya, Gloria. Malaikat nyanyi dan petik kecapi emas. Haleluya, Gloria. Haleluya, Gloria. Amin. He leads me beside quiet waters. He giveth me rest for my soul. He guides in the path of His righteousness. His love and His peace fill my soul. He leadeth me. He leadeth me. My steps they may fall
Goodness, His kindness and mercy will follow me all of my days, and I will dwell in my Father's house forever. I sing of His praise. He leadeth me, He leadeth me. By His own hand He leadeth me, tenderly guiding He leadeth me. Whate'er I do, where I may be, His loving hand is with me. By His own hand He leadeth me, tenderly guiding He leadeth me. I cannot fail, Jesus prevails, for where I am, He's with me. He leadeth me, He leadeth me, by His own hand He leadeth me. His faithful follower I will be, for by His hand He leadeth me.
ku perlu Tuhan, Dia hanya sejauh doa. Tuhanku selamanya, Engkaulah kekuatanku. Ia nyanyian hidupku, terang bagi jiwaku. Tiap hari, tiap waktu, tiap saat selalu Dia bersamaku. Bila datang kesusahan, Ia beri kekuatan. Tuhan setia, berkecukupan rahmat-Nya. Dalam lindungan Tuhan ada damai sentosa. Tuhanku selamanya, Engkaulah kekuatanku. Bila ku perlu Tuhan, Dia hanya sejauh doa. Tuhanku selamanya, Engkaulah kekuatanku. Ia nyanyian hidupku, terang bagi jiwaku. Tiap hari, tiap waktu, tiap saat selalu Dia bersamaku. Bila datang kesusahan, Ia beri kekuatan. Tuhan setia, berkecukupan rahmat-Nya. Dia selalu beri yang terbaik, hidupmu kasih dan damai. Dia jadi milikku selama-lamanya. Tuhanku, Engkaulah kekuatanku. Tuhan kekuatanku selalu. Now when the rich and the poor get together with the Lord, get together with the Lord, they will treat each other like sister and brother when they all get together with the Lord. When they all get together, when they all get together with the Lord, well, they will treat each other like sister and brother when they all get together with the Lord. Now when the tall and the small get together with the Lord, get together with the Lord. Well, the weak are no longer afraid of the stronger when they all get together with the Lord. When we all get together, when we all get together with the Lord, Well, they will treat each other like sister and brother when we all get together with the Lord. Well, God has no favorite, He just loves us all the same. His Son died to save us and to keep us in His name. And soon we'll rise to meet Him, and forever we will reign. And we will sing, 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 sing. Now when we all get together, when we all get together with the Lord, Well, they will treat each other like sister and brother when we all get together with the Lord. When we all get together, when we all get together with the Lord, Well, they will treat each other like sister and brother when
selamat sore dan selamat Sabat untuk kita semua. Berikut susunan acara tutup Sabat tanggal 26 September 2020. Doa buka oleh Saudara Evan Sihombing, lebih dekat dengan keluarga Bapak Yanto Lau. Renungan tutup Sabat dan doa tutup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berdalam segala surga, terima kasih Bapa, di penghujung hari Sabat ini Engkau masih menyertai kami. Sekarang kami akan memulai ibadah tutup Sabat kami, kiranya Engkau juga tetap beserta dengan kami, dan Engkau pimpin kami sepanjang perbaktian ini, agar ini menjadi kepujian, kehormatan, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau juga kiranya mempersiapkan kami untuk menghadapi hari-hari bekerja yang telah terbentang di depan kami. Ampuni segala dosa yang telah kami perbuat, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Halo, nama aku Dorati. Halo, nama aku Jo. Selamat Sabat kami ucapkan dari keluarga kami, keluarga Herian Taulau. Galatia 5 ayat 13. Layanilah satu sama lain dengan kasih. Mas 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Selamat sore kami ucapkan kepada saudara-saudari yang mengikuti ibadah PA sore hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena begitu baik dalam keluarga kami, dari dulu sampai sekarang. Kami mempunyai 3 orang anak. Yang pertama bernama Laugio Samuel Alrian. Yang kedua bernama Laudia Dorothy Alrian. Yang ketiga bernama Lorencia Elvareta Alrian. Puji Tuhan, di masa pandemi ini keluarga kami dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun papanya Gio harus sering di luar rumah karena pekerjaannya, tapi puji Tuhan kami sekeluarga sehat. Bagi kami itu adalah berkat yang luar biasa. Kami bisa bergabung dengan Pondok Berkat. Kami bergabung karena kami tertarik. Hanya di Pondok Berkat kami lebih mengerti arti dari bersyukur di dalam hidup ini. Kami bergabung di Pondok Berkat sekitar 8 tahunan dan banyak pengalaman yang membuat keluarga kami semakin lebih dekat kepada Tuhan. Harapan atau impian keluarga kami berharap semoga kami tetap setia sampai Yesus datang. Harapan untuk Pondok Berkat, harapan kami semoga para relawan dan disabilitas di Pondok Berkat selalu menjadi saluran berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Semoga Pondok Berkat selalu diberkati Tuhan dan biarlah nama Tuhan yang selalu ditinggikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat Sabat umat Allah yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa dan pengharapan saya dimanapun keberadaan umat Tuhan dalam menantikan tutup Sabat sore hari ini tetap penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan dinikmati. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di tempat yang maha tinggi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami bersyukur jikalau sore hari ini kami masih diperkenankan Allah untuk diselidiki oleh kebenaran firman Tuhan, diperbaharui pengenalan kami akan Allah yang kami percayai, sehingga kami terus memperoleh pembaharuan
di dalam kuasa firman-Mu. Berkatilah perenungan kami pada sore hari ini. Biarlah kedalaman hati kami sungguh dapat dilihat oleh Allah, sehingga hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah boleh nyata kami ketahui, dan kami pada akhirnya ditolong oleh Roh Allah untuk memperbaiki diri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah Engkau pada sore hari ini kepada umat-Mu. Amin. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita untuk tutup Sabat dan memasuki minggu bekerja kita terambil dari 1 Korintus 3 ayat 18. 1 Korintus 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Ayat kebenaran firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan pokok pikiran menipu diri sendiri. Bila saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian semua, pernahkah Bapak Ibu mengalami suatu pengalaman sebagai orang yang menerima atau sebagai korban dari perbuatan penipuan yang dilakukan oleh orang lain? Tentu kita semua pasti pernah mengalami atau diposisikan sebagai korban yang mengalami penipuan yang dilakukan orang lain. Lalu kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian juga, pernahkah Bapak Ibu mengambil peran atau bertindak, melakukan tindakan penipuan sebagai pelaku penipuan terhadap orang lain? Pasti juga kita sangat terbuka kemungkinan bahwasanya kita juga pernah melakukan tindakan penipuan kepada orang lain. Bapak Ibu, sangat jelas bahwasanya setiap individu sangat dimungkinkan untuk dia sebagai pelaku penipuan terhadap orang lain, dan juga sangat dimungkinkan seorang individu juga sebagai korban penerima penipuan yang dilakukan oleh orang lain. Namun hari ini kita diajar oleh kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab tentang menipu, supaya kita lebih bijak, lebih mawas diri, agar kita berhati-hati memperbaiki perilaku kita. Alkitab menginformasikan kepada kita bahwa pelaku penipuan itu dapat dilakukan oleh berbagai lapisan orang. Yang pertama, penipuan itu dapat dilakukan oleh saudara kandung yang hidup bersama dengan diri kita
di dalam suatu kehidupan keluarga inti. Hal itu ditunjukkan oleh Alkitab dalam sebuah kasus yang dicatat di dalam Kejadian pasal 27 ayat 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Ini salah satu catatan yang dimuat di dalam Alkitab bahwa tindakan perbuatan penipuan dapat saja terjadi di tengah-tengah keluarga inti antara kakak dengan adik atau sebaliknya adik dengan kakak, atau orang tua terhadap anak atau anak terhadap orang tua. Jadi dari kasus yang pertama kita harus ingat tindakan penipuan dapat terjadi di tengah-tengah keluarga inti. Lalu tindakan penipuan yang berikutnya dapat saja dilakukan oleh kerabat. Hal ini dicatat juga oleh Alkitab di dalam Kejadian pasal 29. Kejadian 29 ayat 25. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Pada kasus Yakub dan Laban jelas sekali bahwa status mereka antara paman dan keponakan. Hubungan kekerabatan yang lebih luas, sehingga hal ini perlu kita perhatikan dalam interaksi kita, dalam hubungan kekerabatan kita yang lebih luas, maka antara siapapun dalam keluarga besar kita sangat terbuka, sangat dimungkinkan bahwa ada oknum-oknum dari keluarga besar tersebut melakukan tindakan penipuan. Secara khusus dalam kasus Yakub dan Laban, penipuan yang dilakukan Laban oleh karena faktor budaya, di mana tidak mungkin Laban menyerahkan Rahel kepada Yakub untuk dinikahi, sementara Lea ada sebagai kakaknya Rahel harus terlebih dahulu menikah. Nah, karena ada kasus penipuan di dalam persiapan pernikahan, maka ini juga menjadi peringatan kepada dua calon mempelai Pondok Berkat yang akan melangsungkan pernikahan di bulan Oktober nanti pada tanggal 25 dan tanggal 28. Waspada di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai jatuh pada perbuatan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan tipu-tipu, penipuan. Nah, pelaku penipuan yang berikutnya dapat saja dilakukan oleh pemimpin yang memerintah atau berkuasa di dalam suatu struktur pemerintahan. Hal ini tercatat juga di dalam Alkitab. 1 Samuel pasal 28 ayat 12. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring,
Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul." Daniel pasal yang ke-8 ayat 23. Demikian firman Tuhan, "Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu." Dari 2 ayat yang baru saja dibacakan, jelas sekali bahwa keberadaan Saul sebagai raja pertama dari bangsa Israel dalam suatu peristiwa melakukan tindakan penipuan untuk menyamarkan dirinya untuk mencapai suatu maksud tertentu terhadap seorang wanita. Namun ketika hal itu terungkap, jelaslah sekali tindakan yang dilakukan oleh Saul dengan menyembunyikan jati dirinya yang sesungguhnya itu adalah suatu bentuk pendustaan yang terkategori sebagai suatu tindakan penipuan. Berikutnya, Ibu, Bapak, umat Tuhan sekalian, pelaku penipuan sangat mungkin juga dilakukan oleh para pemuka-pemuka agama. Hal ini juga dengan terang dicatat di dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel 13 ayat 6. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, "Demikianlah firman Tuhan," padahal Tuhan tidak mengutus mereka, dan mereka menanti firman itu digenapinya. Yehezkiel pasal 22 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, "Beginilah firman Tuhan Allah," tetapi Tuhan tidak berfirman. Dari kasus yang dicatat oleh Nabi Yehezkiel, sangat jelas sekali para pemuka-pemuka agama di zaman Nabi Yehezkiel melakukan tindakan-tindakan penipuan mengatasnamakan hal-hal rohani, mengatasnamakan hal-hal spiritual. Namun sesungguhnya hal itu adalah suatu tindakan penipuan. Jadi di bagian pertama renungan ini jelas sekali Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa pelaku penipuan itu bisa bersumber dari saudara kandung, keluarga inti, bisa bersumber dari famili, hubungan famili, kekerabatan yang lebih besar, bisa bersumber dari pemimpin-pemimpin yang memegang kekuasaan dalam suatu kaum, dalam suatu pemerintahan, dan juga para pemuka-pemuka agama yang dikelompokkan sebagai kelompok para rohaniawan. Nah, namun Bapak Ibu, juga kita bisa melihat jika ada pelaku tentu ada korban. Nah, bagaimana catatan Alkitab yang dicatat oleh Alkitab tentang siapa saja yang bisa
menjadi objek penipuan tersebut. Alkitab mencatat ada 3 kelompok objek penerima penipuan. Yang pertama adalah pribadi Tuhan sendiri. Itu dicatat oleh Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Maleakhi 3 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Jelas sekali dari pernyataan yang dicatat di dalam Maleakhi 3 ayat 8 dan 9, meskipun keadaan bangsa Israel sudah dalam kondisi terkutuk, namun mereka membangun suatu pernyataan, bagaimana caranya kami menipu Allah. Sehingga Allah dengan terus terang di situ menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah suatu tindakan penipuan terhadap diri Allah sendiri. Dengan bangsa Israel tidak memberikan persepuluhan dengan kriteria yang benar. Mereka tidak memberikan persepuluhan, tidak membawa persepuluhan ke bait Allah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Namun selain Tuhan, objek penerima penipuan itu bisa orang lain di luar diri kita sendiri. Seperti ayat yang sudah kita baca tadi, itu bisa dalam keluarga inti kita, saudara sekandung, juga bisa famili kita. Yang terpenting itu orang yang di luar diri kita sendiri. Namun yang teristimewa Bapak Ibu, seringkali ini tidak disadari oleh tiap-tiap individu, bahwa sesungguhnya penipuan itu bisa dilakukan oleh diri sendiri, dan korban objek penerima penipuan itu adalah diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Oh ya, ada terlewatkan sedikit di dalam kitab Roma, ada catatan bagian orang yang biasanya menjadi sasaran penipuan dari pelaku-pelaku penipu, yaitu orang-orang yang tulus hati. Ayat firman-Nya boleh dibacakan. Roma 16 ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah, Bapak Ibu, dalam Roma 16 ini jelas sekali ada orang yang mengatasnamakan suatu kegiatan pelayanan, lalu berinteraksi dengan orang-orang yang tulus hati, namun memanipulasi segala sesuatu yang bersifat pelayanan tersebut. Hal itu adalah suatu bentuk tindakan penipuan yang menguntungkan bagi diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi sebuah peringatan terhadap saya, maupun juga memperingatkan kepada aktivis-aktivis gereja, para pengurus-pengurus jemaat, agar berhati-hati ketika sesuatu yang kita layani itu lebih mengarahkan kepada kepentingan pribadi, itu adalah suatu bentuk penipuan terhadap
orang yang tulus hati, yang memberikan bentuk-bentuk pertolongan di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Jadi, Bapak Ibu, penipuan itu bisa dialami oleh 3 pribadi, diri sendiri, orang lain, maupun juga Tuhan. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya, bagian berikutnya, bahwasanya hal yang sering tidak kita sadari, justru kita melakukan penipuan terhadap diri sendiri. Sadar atau tidak sadar, tindakan yang kita lakukan justru menipu diri kita sendiri. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang menipu diri sendiri? Yang pertama dicatat di dalam Galatia 6 ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu, dari 3 bagian firman Tuhan ini, kita melihat 3 bentuk perbuatan penipuan terhadap diri sendiri. 3 bentuk penipuan yang sering tidak disadari, yang sering dilakukan, namun menipu diri kita sendiri. Yang pertama yaitu jika kita berkata tidak berdosa. Ternyata seringkali instrumen yang kita pergunakan untuk menipu diri kita sendiri adalah perkataan. Dari Yohanes 1 ayat 1, Yohanes pasal 1 ayat 8, jelas sekali jika kita berkata, ya, perkataan seringkali membuat kita jatuh pada perbuatan-perbuatan penipuan terhadap diri sendiri. Bukankah seringkali bila ada suatu permasalahan dalam suatu kelompok, teman-teman disabilitas, ataupun di tengah-tengah jemaat, yang paling sulit ditemukan adalah kesadaran mengakui bahwa suatu persoalan itu muncul, suatu persoalan itu semakin dalam, semakin membesar karena perkataan atau komentar-komentar yang begitu sering diucapkan. Seringkali kita tidak mau mengakui bahwasanya apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, bahwa itu sesungguhnya adalah sebuah kekeliruan. Jadi kita mengatakan, permasalahan itu bukan karena aku, permasalahan itu bukan karena saya, itu kan karena si A, si B, si C, si D, itu karena perbuatannya si A, si C, si D. Tetapi jarang sekali kita memposisikan diri bahwa suatu permasalahan dalam suatu komunitas, dalam suatu kelompok, itu juga ada peran dari diri kita sendiri dalam memperkecil
atau memperbesar suatu permasalahan tersebut. Seringkali kita berkata, saya tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan itu. Padahal sesungguhnya jika kita adalah anggota komunitas dari suatu kelompok tertentu, maka bila ada suatu permasalahan, diri kita pun turut andil dalam permasalahan tersebut. Dan berikutnya Bapak Ibu, kita melihat dalam Yakobus tadi dijelaskan, dikatakan bahwa bentuk penipuan terhadap diri sendiri yaitu kita mendengar tetapi tidak berbuat kebenaran firman Tuhan itu. Ini sesuatu yang perlu kita perhatikan karena sangat berbahaya. Bapak Ibu, kita sangat mudah untuk mendengar, tetapi sangat berat, sangat sungkan untuk melakukan pengajaran, sangat sukar untuk melaksanakan dari pengajaran yang telah kita terima, yang telah kita dengar. Kita akan membangun berbagai banyak dalil pembenaran diri sendiri, sehingga kita seakan-akan kita benar terhadap tindakan kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Ingat, dikatakan Yakobus, orang yang mendengar tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, ia adalah menipu dirinya sendiri. Wahai semua umat Tuhan Pondok Berkat, coba kita inventarisasi tabungan pendengaran kita. Namun kita coba cek tabungan perbuatan kita. Apakah berimbang? Ataukah isi tabungan perbuatan kita terhadap firman Tuhan itu masih sedikit, sementara isi tabungan mendengar firman Tuhan itu sudah sangat banyak dalam kehidupan kita. Bila kita menemukan hal itu tidak seimbang, maka sudah pasti petunjuk terhadap diri kita bahwa kita adalah terkategori orang yang membiasakan diri menipu diri sendiri. Nah, dari Galatia 6 ayat yang ketiga, Yakobus dan surat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa seseorang dapat melakukan tindakan menipu diri sendiri karena 3 hal. Yang pertama, karena perkataan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8. Yang kedua, karena menganggap di dalam surat Yakobus dan juga di dalam surat Galatia 6 ayat 3 karena prasangka. Karena itu ini perlu kita waspadai, umat Tuhan yang terkasih. Jika kita menyangka, jika kita menganggap, ya, dan juga ketika kita berkata, kita harus waspada supaya jangan sampai kita jatuh pada menipu diri sendiri. Kasihan, diri sendiri aja ditipu-tipu.
tolong dong dirinya jangan menjadi korban tipu-tipu yang dilakukan oleh diri sendiri. Alangkah tidak mengasihi diri sendiri itu jika tindakan dan perbuatan kita justru menipu diri kita sendiri. Karena itu, di penutup kebenaran firman Tuhan ini ada 2 kebenaran firman Tuhan yang harus kita perhatikan untuk mendorong kita lebih bersemangat lagi untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan penipuan terhadap diri sendiri, yaitu tertulis di dalam surat Petrus dan juga surat Yakobus. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 1 Petrus 3 ayat ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Apa yang kita dengar, bila pada minggu bekerja kita tidak lakukan, maka jangan marah, jangan persalahkan orang lain. Jika kita didapati sebagai seorang penipu diri sendiri, dan jika Anda mengharapkan hari-hari yang akan Anda jalani adalah hari-hari yang baik, maka Rasul Petrus mengingatkan agar kita menjaga lidah dan perkataan kita, supaya hari-hari itu yang kita jalani hari-hari yang penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami agar kami juga harus waspada terhadap perbuatan dan tindakan kami yang justru korbannya adalah diri kami sendiri. Tindakan menipu diri sendiri adalah suatu bentuk kebodohan di dalam keberdosaan. Karena itu, setelah kami mendengarkan pengajaran kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, ketika kami melangkahkan kaki kami memasuki minggu-minggu bekerja kami, hari-hari bekerja kami, hari-hari kegiatan rutinitas kami, Tuhan tolong kami agar kami boleh terbebas dari keadaan menipu diri kami sendiri. Karena kami sadar bagaimana kami dapat mengasihi orang lain jika kami tidak mengasihi diri sendiri. Bagaimana kami dapat bisa tidak menipu orang lain sementara kami belum bisa melepaskan diri kami untuk menipu diri sendiri. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mohon kuasa dan pertolongan Roh-Mu untuk memampukan kami. Ampuni kami bila hari-hari yang lalu ketika kami menjalani anugerah hidup yang Kau berikan, kami masih didapati sebagai penipu diri sendiri, penipu orang lain, maupun juga menipu Allah sendiri. Ampuni kami Tuhan, di dalam darah Yesus Kristus, sucikan kami
supaya kami boleh terus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah kita sore ini telah selesai. Kami dari studio memohon maaf apabila banyak kekurangan. Untuk yang mengambil bagian pada Sabat depan, tanggal 3 Oktober 2020, pemimpin acara Ibu Risma, Sekolah Sabat Anak-anak kelas kecil oleh Ibu Hosana Hadisaputro, kelas besar oleh Ibu Nita Tambunan, lagu pujian dibawakan oleh keluarga Largus Jematu, diskusi Sekolah Sabat Dewasa dipimpin oleh Bapak Ronald Tambunan, kesaksian dibawakan oleh Ibu Dewi Sofi, doa tutup Sekolah Sabat dipimpin oleh Ibu Elizabeth, renungan dan doa tutup dibawakan oleh Pendeta Muda Jethro Sitanggang. Demikian ibadah kita pada Sabat ini. Kami dari studio mengucapkan selamat minggu bekerja, selamat minggu belajar, selamat minggu bermain di rumah aja. Tuhan memberkati.